rencananya Bapak Ibu akan melakukan latihan menembak. Sebelum latihan menembak, wajib hukumnya kita mengenali senjata yang akan kita gunakan. Kenapa harus begitu? Karena ini menyangkut safety kita ya, keselamatan kita. Karena setiap senjata itu punya karakter yang berbeda-beda. Persis kayak manusia. Si A karakternya gini, si B karakternya gini. Ya, jadi ada beberapa karakter yang harus kita kenali dari senjata yang akan kita gunakan. Yang pertama yang harus kita kenali dulu, karena dua senjata yang akan kita pakai. Yang pertama kita kenali dulu senjata pendeknya dulu ya. Yang kita gunakan nanti senjata HS9 buatan Kroasia. Ya. Nah, ini beda sama pistol yang lain seperti Glock, seperti banyak lagi ya, seperti buatan Turki itu berbeda. Karena di HS9 ini dia memiliki karakter yang sangat menyerok, terutama di pengunci. Kalau kita menggunakan senjata HS9 ini, megangnya harus full di sini supaya ininya ketekan. Ya, kalau tidak ketekan tidak akan meletus. Ya, nanti jangan kaget kalau misalnya Bapak Ibu pegang begini pasti tembakan, kok senjata tidak meletus. Nah, bukan tidak meletus karena masih terkunci. Jadi harus ketekan. Itu karakter yang berbeda dari pistol yang lain. Terus yang kedua, mungkin di pistol yang lain juga sama. Kalau pistol yang belum dimodifikasi seperti berbakin, dia punya karakter penarikan triggernya 2 spasi. Beda kalau senjata ini udah dimodifikasi, udah dibikin nyaman. Makanya kenapa perbakin nembaknya bagus-bagus, emang senjatanya dibuat nyaman. Nah kalau organik TNI Polri, senjatanya tidak boleh dirubah-rubah. Jadi harus bawaan pabrik. Ya. Misalkan kalau diperbakin, biar nembaknya nyaman, ini satu tarikan bisa meletus. Nah itu tidak boleh ya. Jadi emang harus bawaan pabrik. Jadi yang dimaksud 2 spasi itu 2 kali talikan. Nanti pas menembak rekan-rekan, nariknya jangan diropol. Narik ropol itu sekaligus. Itu ropol. Jadi tidak mengikuti ke bawahnya senjata langsung. Nah, itu tidak akan kena nembaknya. Jadi cenderung akan ke bawah, ya. Jadi ikuti kemauan dari senjata. Kalau 2 tarikan ya 2 tarikan. Contoh 1, 2. Di penekanan kedua itu harus konsisten. Ya, nekannya itu jangan dihentak. Ya kalau nekan hentak cenderung dia akan ke bawah. Ya, contoh kalau kita nariknya dihentak dia akan ke bawah. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau kita mau menembak yang bagus, ada 3 cara yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama, sebelum kita bahas nanti pengamanan, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu apa? Bidikan. Ya. Ada bidikan sini. Nah ini. Nah, realnya ini. Ya, pijira yang ada di depan, realnya ini, gambarnya ini. Ya. Terus pijira belakang mana? Nah ini 2. Ya kayak ketepel. Nah ini realnya 2. Di tengahnya ada alur. Nah kita ngintip di sela-sela alur ini. Di sela-sela alur ini intip sandingkan sama pijira yang ada di depan. Gambarnya begini. Terus objek yang akan kita tembak letakkan di mana? Pas di atasnya pijira depan. Nah ini, gitu ya. Nah ini baru membidik. Sedangkan menembak itu tidak cukup dengan membidik. Ada 2 cara lagi. Apa itu? Setelah membidik apa yang harus dilakukan? Tarik nafas. Pengaturan nafas. Jadi dalam menembak pas kita ngebidik tidak boleh ambil nafas. Dia akan bergerak karena di rongga dada ini kan paru-paru ngembang nih. Kalau kita ambil nafas dia mendorong otot tangan. Jadi pasti akan bergerak. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu, pas kita membidik jangan ambil nafas. Kapan momentum kita ambil nafas? Pas di persiapan. Kan nembak itu ada 3 persiapannya. Penembak persiapan, pegang senjata yang aman. Penembak persiapan, fokus, pegang 2 tangan. Nah cara pegang ini. Ababa yang kedua, awas. Nah awas sini momentum kita persiapan, ambil nafas, atur nafas, keluarkan lewat mulut. Kata instruktur, up. Ini tinggal dorong, tahan. Kalau bisa, kalau kuat. Kalau tidak kuat, keluarkan pelan-pelan. Jangan sekaligus. Wah, bergerak juga pelan-pelan keluarnya. Keluarkan lewat hidung. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita mau menembak yang bagus, ada 3 cara. Yang pertama tadi apa? Bidikan atau gambar pijera. Jadi kalau gambar pijera toh ini namanya gambar pijera. Ya. Kalau bidikan udah menggambar pijera disandingkan dengan objek yang akan kita tembak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pernapasan. Yang ketiga apa? Jadi di istilah di perbakin tuh ada yang namanya nabi tepi. Ya, na-nya itu pernapasan, bi-nya itu bidikan, pi-nya apa?
tekanan, picu. Jadi jangan anggap enteng kalau kita menembak. Masalah tekanan picu itu jangan dianggap enteng. Kebanyakan menembak itu greget, maunya langsung meledak. Nah itu tidak boleh. Ya. Jadi santai saja. Bahkan kita tidak tahu senjata ini akan meletus. Bidik aja yang enak. Ini bekerja, tapi jangan dipaksa. Bekerja, terus aja tekan. Nah, jadi tidak ada pergerakan di ujung. Contoh yang dipaksa, mengharapkan ledakan. Pasti akan gitu, ya. Nah kalau kita mau ikuti alurnya, telunjuk masuk, tekan terus, bekerja dia tekan, nah, gitu ya. Jadi senjata ini tidak mau kasar, tidak mau kekerasan, jadi harus santai. Itu teknik dalam menembak. Beda dengan nembak perang, asal meletus saja. Beda, tidak dibidik, gitu ya. Yang kedua yang nanti Bapak Ibu akan pakai, ya, ini senjata SMG, ya, ini digunakan untuk pertempuran jarak dekat, untuk penggerebekan rumah, ya. Dia lebih simpel, tidak akan nyangkut di pintu, ya, tidak akan menghalangi pergerakan. Beda dengan M4 panjang sih gini ya. Jadi khusus untuk perang jarak dekat atau perang kota, ya. Nah ini namanya SMG buatan Amerika. Kita menggunakan kaliber yang sama, yaitu 9 mili, seperti sama ini, ya. Cuman dia di jangkauannya aja berbeda. Kalau ini efektif di jarak berapa Bapak Ibu? 25. Ya. Kalau matanya masih normal, ini jarak 25 masih efektif. Nah, kalau yang ini 100 bisa 50 sampai 100. Nah, makanya kata saya juga kalau larasnya panjang dia powernya akan naik, akan nambah. Gitu. Akan lebih presisi. Nembaknya pun akan enak. Ya. Nah, ini suaranya lebih ke tribal, lebih sakit ke telinga. Makanya kita gunakan pelindung telinga. Nah kalau ini lebih ngebas dia, karena dia buangan ininya jauh dari kita. Nah ininya samping, gitu ya. Dia suaranya akan lebih lembut. Nah ini lebih kencang kalau ini. Ya. Cara pengoperasiannya beda ya. Kalau tadi penegangannya di sini, ya. Nah ini, gitu ya. Kalau ini di belakang. Nah ini. Gitu ya. Jadi kalau kita menegangkan senjata itu jangan separuh-separuh. Misalnya gini. Nah ini. Ini yang masuk ujungnya saja, ya. Badannya tidak masuk. Jadi si peluru itu dia akan nyangkut, ya. Kalau pengen lebih mantap lagi, mentok belakang, lepas. Nah, ini masuk semua pelurunya. Jadi tidak macet, gitu ya. Itu cara penegangan. Nah kalau penegangan ini ada tekniknya, ya. Hindari lobat. Kenapa? Ini akan mengambil kulit tangan kita, ya. Dia mangap, kalau kita masukkan ini kejepit. Nah, kayak gunting, nanti keambil kulit kita. Makanya hindari apa? Hindari lubang yang ada. Jadi safety senjata itu ada 4 kalau nggak salah. Nah ini salah satunya ini, ya. Yang saya sampaikan tadi mengenal dari karakter senjata. Ya. Kenapa ini bisa membahayakan? Contoh. Ya. Kalau kita senjata sudah tegang, kalau kita tidak mengenal karakter dari senjata ini, pas menembak, Pak, ini kok tidak meletus, gitu ya? Kenapa ini tidak meletus sampai dilihat-lihat ini? Kenapa ya? Ada apa dengan senjata? Itu tidak tahu karakternya. Padahal 2 kali tarikan, 1, 2. Kalau yang tidak tahu karakter, dia udah bingung, loh, senjata ini tidak meletus. Nah, itu ya. Itu yang membahayakan kalau kita tidak mengenal karakter dari senjata. Nah ini salah satunya, mengenal karakter dari senjata. Ini kalau dibongkar pasang nggak masalah ini, bisa memelihara senjata ini Pak. Kita tidak asal bawa senjata. Kalau kita habis pergunakan misalnya 100 peluru wajib dibongkar Pak. Kenapa? Senjata ini akan macet. Beda sama revolver Pak. Kita nembak 1 karung peluru, ini tidak akan macet revolver itu. Beda sama ini Pak. 100 peluru itu wajib dibongkar. Kenapa? Karena sistem kerja dari senjata ini dia maju mundur. Kalau ada kotoran di dalam, misalnya sisa-sisa pembakaran jelaga mesiu, dia akan macet. Pasti akan gini. Nah, pasti tembakan dia posisi akan gini. Nanggung. Macet itu. Nah, itu ya. Anggap senjata ini selalu dalam keadaan terisi. Walaupun ini, nah ini saya contohkan Pak, dengan senjata saya. Ini ada magasin Pak. Saya tegangkan. Ada peluru di dalamnya? Ada. Secara visual kelihatan tidak? Nah itu. Makanya kita anggap selalu senjata ini dalam keadaan terisi, karena tidak kelihatan. Tuh. Ya, kalau ketarik triggernya tuh meletus.
gitu ya. Itu banyak kecontohan yang abai tentang senjata, ya akhirnya kena anaknya, kena istrinya, bahkan kena dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Oke, yang kedua, jangan mengarahkan senjata kemanapun yang akan ingin kita hancurkan. Ya. Jadi mengarahkan laras itu sangat berbahaya, Pak. Kemana arah laras itu? Cari tempat yang aman, misalnya ke bawah. Jadi kalau bawa senjata jangan, jangan. Ya, apalagi diarahkan kaki kita, jangan. Tetap fokus di sini. Arahkan ke tempat yang aman. Ini aman tidak? Tidak. Ya. Sebisa mungkin kalau kita ada ini jangan mengeluarkan senjata. Kalau misalnya ada rumput, boleh lah. Ada pasir, ada tanah gitu ya. Itu akan safety. Lanjut. Nah, ini ya. Rata-rata orang awam kalau pegang senjata, Pak, ini udah main masuk aja. Padahal bukan begitu, Pak. Kalau kita megang senjata, telunjuk itu harus betul-betul disiplin, selalu ada di luar. Nah, gini. Ya. Kapan telunjuk masuk? Pas senjata akan kita gunakan atau diluruskan dengan sasaran. Jangan nyontek temannya. Ya, kalau ujian di kelas nggak apa-apa lah. Kalau nembak itu jangan lihat kanan kiri, karena di kanan kiri itu bukan sasaran. Kita fokus ke depan, lihat sasaran masing-masing. Nah, ini. Berdiri senyaman si penembak, mau gini ya, mau kuda-kuda sejajar boleh saja, yang penting si penembak itu nyaman, yang pasti senjata arahkan ke tempat yang aman. Nah, gini ya. Nanti ada instruksi dari instruktur menembak. Penembak persiapan, apa yang harus kita lakukan? Menegangkan senjata. Nah, pegang lagi dua tangan, kembali ke posisi awal. Aba-aba yang kedua, perhatikan ya, ini masih gini. Ini baru si penembak persiapan. Apa yang kedua, awas. Nah, di sini. Pandangan tetap fokus ke depan, arah laras konsisten ke bawah. Masih gini, telunjuk masih di luar. Ya. Baru apa yang terakhir, up. Kata instrukturnya, baru kita dorong. Shoot. Nah, jangan begini. Ya. Ini posisi menembak laras panjang, ya. Kalau laras pendek itu sebisa mungkin jauhkan. Nah, dorong tangannya lurus. Ya, jangan ada yang nakuk. Lurus. Sudah lurus. Nah, biasanya kalau kita buka mata dua-duanya itu gambarnya akan ngeblur ya. Makanya kita biar lebih fokus penglihatannya. Kalau menembak tangan dominannya kanan, yang mejem mata kiri. Jangan kebalik ya. Yang megang tangan kanan, yang mejem mata kanan. Jadi tidak kelihatan akhirnya. Ya, ngawur nembaknya. Jadi yang mejem itu mata kiri, yang lurus dengan senjata. Tuh. Gambar pijera. Baru ke tahap selanjutnya, masukkan telunjuk, tekan halus. Nah, ada pergerakan tidak di ujungnya? Tidak ya. Jadi walaupun ada pergerakan sedikit saja. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Oke, penembak persiapan, jepit pakai tangan kiri, dorong, telunjuk masih di luar. Awas, ingat-ingat, jangan di sini ya. Nanti pas ditegangkan ini ikut ketarik, meledak senjatanya. Ya. Telunjuk di luar. Ya, pegang lagi dua tangan. Awas, up, tunjuk masuk, dar, lihat dulu perkenaannya, kembali ke awal, kena tidak, kalau kena hajar lagi, ritualnya gini tuh, nah gitu ya. Kalau turun pun sama, jangan pas menembak langsung gini, nanti ngayun senjatanya, ya. Habis nembak nih, tarik ke sini, turun lagi, nah itu ritualnya, ya. Mau menembak, angkat lagi sini, dorong. Jadi jangan di sini. Ini nembak gaya lama, Pak. Gaya cowboy dulu, ya. Angkot, dot. Apalagi langsung ditiup. Itu gaya-gaya lama, Pak ya. Nariknya jangan semuanya gini nih. Jadi nggak cukup nanti. Nah, jangan gitu. Tarik ini aja yang dua. Pegang sama tangan kanan, dibentang. Ini masukkan ke leher. Di kalung, ya. Jadi bukan di sandang. Kalau di sandang ngebidiknya susah. Jadi kalau kita mau di daerah operasi, mau kita ada pertempuran misalnya, ini di kalung Pak, bukan di sandang. Nah, kalau di sandang di pergerakan susah. Nah, di sini. Tuh. Ya. Oke. Ini pengaturan panjang pendek. Pijit ininya, ya. Kalau misalnya Bapak mau pendek, dorong ke bawah. Nah, ini ya, ini panjang. Oke, karena ini senapan bahu, kita lempelkan di bahu. Nanti instruktur akan mengasih aba-aba penembak persiapan seperti biasa, menggokang atau menegangkan senjata sampai betok, lepas, awas pegang grip ini, ya, up, nembak, mata mendekat bukan menjauh,
Ini yang salah. Apalagi begini. Ini nembak apa nih? Basoka. Ya. Ini senapan. Di sini sandarkan. Karena kalau gini, ini senjata kan mundur. Ya, recoil. Jadi ada hentakan ke belakang, itu gaya fisika biasanya. Ya, ada benda yang terlontar, pasti ada hentakan ke belakang. Nah, gitu ya. Makanya disandarkan di bahu. Walaupun dia hentakannya sangat kecil banget ya. Jadi nyaman. Kenapa dia hentakannya kecil? Karena kalibernya kecil ya. Tenaganya kurang besar. Oke, sini. Baru kita tembak. Popor sandarkan di bahu karena ini senapan bahu. Ya. Pegang dengan tangan yang dominan, telunjuk ada di luar. Nanti struktur akan ngasih apa-apa. Penembak persiapan. Ini tuas pengokangnya ya. Lihat, ini tuas pengokang. Jangan narik yang aneh-aneh. Ini tuasnya ada di belakang. Tuh, ya. Tarik sampai mentok belakang, ini lepas sekaligus. Oke. Apa yang kedua, awas. Pegang gripnya, badannya cenderung condong ke depan, bukan ke belakang, ya. Kakinya lentur. Oke. Bidik, matanya mendekat, bukan malah menjauh. Nah, ini tidak tepat, tidak akan kelihatan. Mendekat tuh. Diintip lewat pijera yang bundar di belakang. Dengarkan apa saya, penembak persiapan, kokang. Gunakan bahu sebagai sandaran popor. Awas, up, bidik. Buat lutut sejaman mungkin, jangan kaku tapi lentur. Ini jangan dijepit, Pak. Yang sudah klik, turunkan 45 derajat. Agak munduran, Pak. Agak munduran. Menempel di meja. Menempel di meja. Mepet meja, Pak. Yang sudah klik, turunkan 45 derajat. Ya. Menembak sekali lagi. Persiapan, kokang. Awas, up, bidik. Dekatkan kepala ke pejera. Pakai baju, Pak, kepalanya, Pak. Pakai baju di sini, maju. Kepalanya di sini. Nah, lebih enak kan? Iya. Oke. Sudah? Penembak sekali lagi ya. Persiapan, kokang. Awas, up. Bagus, Bu. Sekarang penembak silakan masukkan magazinnya. Silakan masukkan magazinnya. Ambil, Pak. Sudah? Sudah semua? Oke. Penembak, dengarkan apa-apa saya. Persiapan, kokang. Awas, ya, up, bidik. Tembakan 10 butir peluru. Ya, dengarkan apa-apa. Yuk, pegang senjatanya. Dengarkan apa-apa. Silakan masukkan magazin. Ya, 10 butir. Ya, penembak persiapan, kokang. Sip. Oke. Awas, depan dada. Pada ada ibu. 10 butir terakhir. Dimaksimalkan. Tunjuk jangan masuk dulu, ban satu. Ya. Up. Ya, silakan masuk tunjuknya. Tenang, bisa tegang.